Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, ini adalah cerita novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Tuan Muda Kejam. Oke, next. Bab 1. Alma Kiranti Mahesa, seorang wanita pekerja keras. Ibunya meninggal saat Alma masih kecil. Sedangkan ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita janda beranak satu. Ayah dan ibu tirinya itu saat ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan baik. Ia bernama Aditya Mahesa. Alma memiliki paras yang sangat cantik dengan rambut yang lurus dan memiliki kulit yang putih cerah. Alma setiap hari mendapatkan perlakuan yang buruk dari ibu tiri dan kakak tirinya. Tapi ayahnya sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Ia hanya sibuk dengan urusan kantor saja. Meskipun Alma sering mendapatkan perlakuan buruk, ia tetap tegar dan ceria karena ia selalu ditemani oleh adik laki-lakinya itu. Aditya, sang adik yang sangat baik, selalu membuat Alma tersenyum di dalam rumah itu. Ia melakukan cara apapun agar Alma bisa tertawa. Sebelum ibu Alma meninggal, ia saat itu masih tinggal di kampung bersama ayahnya. Namun saat Alma berumur 5 tahun, ibu Alma mulai sakit parah. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota B untuk memeriksa keadaan ibu Alma. Sesampainya mereka di rumah sakit, ibu Alma langsung ditangani karena kondisinya semakin parah. Setelah 1 hari dirawat, ibu Alma dikabarkan meninggal dunia. Alma yang kehilangan ibu tersayangnya setiap hari terus saja menangis. Ayahnya yang bernama Hendra Mahesa terus menghibur putri satu-satunya itu. 5 bulan setelah meninggalnya sang istri, Hendra memutuskan untuk menikah lagi. Ia menikahi seorang janda beranak satu. Anaknya itu bernama Amel. Setelah Hendra menikah, Alma menjadi terkucilkan. Ia semakin kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Sebab Amel selalu saja menyalahkan Alma kalau dia membuat sesuatu dilarang oleh Hendra. Seperti biasa, pagi hari yang cerah. Alma saat ini tengah mengerjakan tugas rumah yang sudah menjadi tugasnya itu. Sedangkan ibu tiri Alma yang bernama Yuli masih tertidur dengan nyenyaknya, sama seperti Amel. Hai kak, sapa Aditya yang baru keluar dari kamarnya. Alma melirik ke arah adiknya dengan senyuman yang cerah, agar adiknya itu juga ikut bahagia. Hai juga Dit, saut Alma. Kau kembali tidur saja Dit, biar kakak yang mengerjakan semuanya, sambungnya. Enggak kak, Adit mau menemani kakak bersih-bersih, tolak Adit. Ya udah ayo, Alma hanya bisa pasrah. Karena adiknya itu sangat keras kepala. Namun itu ia keluarkan kalau lagi mau sesuatu. Dan ia akan menjadi keras kepala kalau tidak diperbolehkan orang yang lebih tua darinya. Dua saudara itu mulai membersihkan pekerjaan rumah. Alma sangat senang karena memiliki seorang adik yang sangat baik dan perhatian. Setengah jam kemudian, tugas mereka berdua sudah selesai. Kak, aku mau mandi dulu. Setelah Alma mengangguk, Aditya segera kembali ke kamarnya. Sama seperti Alma yang juga kembali ke kamar. Karena ia juga akan melakukan ritual mandi. Setelah sudah selesai membersihkan tubuhnya yang lengket, Alma segera memakai baju rapi. Ia hari ini akan pergi ke toko baju miliknya yang sederhana. Alma berjalan keluar rumahnya dan langsung memesan ojek online untuk mengantarkan ke toko. Sebenarnya Hendra memiliki mobil, namun Alma selalu memesan ojek online. Selang beberapa menit, ojek online yang tadi dipesan oleh Alma tiba menghampirinya. Alma menaiki motor dengan 2 roda itu
Motor itu langsung menaikkan gasnya. Saat di pertengahan jalan menuju toko, Alma tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Kok tiba-tiba sakit kepala? Gak biasanya, batin Alma. Pak, kita mampir sebentar di rumah sakit, bisa kan? Tanya Alma. Bisa Nona. 5 menit kemudian, ojek itu memasuki gerbang besar rumah sakit. Pak, tunggu sebentar di sini, ucap Alma lembut. Ya Nona, sambil mengangguk kecil. 10 menit Alma berada di dalam ruangan inap. Ia pun akhirnya keluar dan segera kembali ke parkiran. Ayo Pak, kita lanjutkan jalannya. Langsung memakai helm yang sebelumnya ia pakai. Pak ojek tadi langsung menjalankan motornya. Tak selang beberapa menit dari rumah sakit, sampailah Alma di depan tokonya yang berlantai 2 itu. Ini Pak uangnya, menyerahkan beberapa lembar kepada Pak ojek. Kembaliannya Nona, ucap Pak ojek. Buat Bapak saja, balas Alma lembut. Terima kasih banyak Nona, semoga Nona cepat sembuh. Rasa bersyukur di benak Pak ojek itu karena mendapatkan penumpang yang sangat baik dan ramah. Karena biasanya Pak ojek tersebut kadang ditipu. Bukan soal gak bayar, namun pada malam hari saat ada orang yang meminta antar kepadanya, selalu saja menghilang tak jelas. Sama-sama Pak. Amin Pak. Hanya mengangguk kecil dan segera masuk ke dalam tokonya. Pagi, apa kabar semuanya? Sehat kan? Sapa Alma dengan bersorak ceria. Ya, seperti itulah Alma selalu berada di tokonya. Karena bagi tokonya itu sangatlah berharga dan juga seperti surga baginya. Sebab banyak sahabat yang menghiburnya. Kabar kami baik Mbak. Kabar Mbak gimana? Kok muka Mbak terlihat pucat? Tanya salah satu karyawan Alma yang khawatir dengan keadaan bosnya. Pucat banget ya? Gak apa-apa lah, yang penting muka ini tetap cantik. Memandangi wajahnya dengan cermin besar yang berada di sebelahnya. Gak apa-apa kok, Mbak hanya kelelahan saja. Kata dokter, Mbak hanya perlu istirahat saja. Baiklah, Mbak masuk dulu, balas Alma. Oh ya Lisa, kita hari ini closet order ya. Karena harus beres-beres, sambungnya kepada Lisa atau bisa disebut sahabat Li. Meskipun Alma tidak enak badan, namun itu tidak akan membuatnya lemah. Ya harus tetap semangat agar bisa mengembangkan tokonya itu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.